Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi kita dan masyarakat global. Perkenalkan, nama saya M. Hadi. Saya Putra Yulia. Saya Ardi. Saya Muhammad Sadikin. Saya Fulan Garnida. Saya Rizal Rizky Maulana. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global berarti mendunia, sementara ization adalah proses banyak faktor mendorong terjadinya global dengan teknologi dan transportasi. Adalah diantaranya dengan teknologi dan transportasi semakin canggih dan modern. Transaksi dalam bidang ekonomi antar negara menjadi sangat mudah. Pengiriman barang dan jasa sangat sederhana. Ini adalah salah satu dampak positif dari globalisasi. Dampak positif lainnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan, terjaganya hubungan antar organ dunia, dan informasi mudah diakses dan aspek lainnya. Selain dampak positif, fenomena tersebut juga memiliki dampak negatif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, mengembangkan segala peluang dan tuntutan perjuangan hidup mereka. Di sisi lain, telah menjadi kekuatan elit negara-negara industri maju dan pemilik pada minoritas untuk hegemoni dan kontrol atas kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebuah kekuatan raksasa bergerak melalui batas teritorial negara untuk melanjutkan ekspansi ekonomi di berbagai belahan dunia. Fakta ini semakin memperlemah posisi kekuatan ekonomi lokal. Dalam dunia budaya, hegemoni ini terwujud dalam penciptaan kebiasaan konsumsi dan budaya populer yang menampilkan manusia hanya sebagai objek distribusi produk. Kami merasa gaya luhur mulai mendapatkan tantangan dari gaya baru. Konsumsi, hedonisme, dan kemerosotan kebiasaan membuat diri mereka terasa. Pertanian perlahan ditinggalkan karena pada saat yang sama masyarakat kita berubah menjadi masyarakat industri. Adapun ciri-ciri dari globalisasi yaitu batas antar negara makin menipis, informasi mudah didapat dan kegiatan perdagangan makin meluas, peningkatan interaksi budaya antar negara melalui medsos, melalui masalah global yang harus diatasi bersama. Adapun 3 respon yang diberikan sebuah kelompok terhadap fenomena globalisasi yaitu 1. Kelompok negatif yang menolak segala kemungkinan produk pemikiran di era globalisasi. Kelompok ini biasanya disebut dengan kelompok reduksianis. Golongan ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang asing harus ditolak karena tidak sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa. Sikap ini menyangkut sikap superioritas atau kesadaran bahwa hanya satu kebudayaan yang paling mulia, sedangkan yang lain lebih rendah. 2. Kelompok kedua adalah mereka yang menerima segala macam produk globalisasi tanpa pernah memfilternya. Kelompok ini disebut sebagai kelompok menerima seutuhnya. Ini kebalikan dari sikap kelompok pertama. Mereka menerima tanpa filter nilai-nilai, budaya, dan tradisi yang datang dari luar budaya mereka. 3. Pihak ketiga adalah mereka yang memilih untuk bisa beradaptasi dan tidak menyangkalnya, tapi juga tidak menerima begitu saja. Ini dinamakan kelompok adaptif. Dengan kata lain, ada proses seleksi yang menyeleksi dan memilih produk-produk yang mencerminkan jiwa bangsa, sekaligus merefleksikan secara kritis segala sesuatu yang mendefinisikan saat ini. Sama seperti komunitas, global berdampak pada kehidupan kita dan sebaliknya. Kehidupan kita sebagai bangsa membentuk identitas komunitas global. Apa yang kita miliki, nilai, tradisi, budaya, dan lain-lain. Menjadi bagian dari kekayaan budaya dunia, semua budaya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pengembangan masyarakat yang sangat dinamis. Sebagai salah satu dampak dari kemajuan revolusioner dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghadirkan dalam setiap aspek kehidupan manusia, khususnya dalam jaringan informasi dan telekomunikasi. Apa yang kalian pahami mengenai masyarakat global? Masyarakat global adalah suatu masyarakat yang memiliki pemikiran secara meluas.
tidak lagi terbatas pada suatu negara bersifat universal. Adapun mengglobal berarti tidak hanya peduli terhadap permasalahan di negaranya saja, tetapi juga mencakup masalah orang-orang yang di negara lain. Manusia lahir ke dunia dengan diberikan kemampuan untuk belajar dari lingkungan melalui panca indera yang dimiliki, sehingga manusia akan mendapatkan pengetahuan dan berbagai hal di lingkungan sekitarnya. Perkembangan iptek kemudianlah hadir dan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan manusia. Masyarakat global merupakan masyarakat modern. Berpikiran maju, selalu bisa menggunakan semua iptek yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, masyarakat global adalah masyarakat dunia yang saling berkaitan tanpa dibatasi oleh batas-batas negara. Selain itu, masyarakat global juga selalu berpikiran untuk kelangsungan hidup masyarakat global itu sendiri. Kemajuan teknologi, perdagangan antar negara, pertukaran budaya, pariwisata, kepedulian terhadap lingkungan, persaingan pasar, perlombaan senjata antar negara, membuat hubungan saling ketergantungan antar bangsa dan negara. Adapun kerjasama tersebut di segala bidang yang sekaligus pula menimbulkan persaingan dan konflik. Keberadaan masyarakat global didukung dengan adanya perkembangan iptek sehingga masyarakat saling berinteraksi satu sama lain dengan perjalanan udara, telekomunikasi dengan komputer dan elektronik. Oke guys. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.